Perahu kertas HVS ini dapat mengapung di air tanpa mengerembes atau bocor, bahkan dengan muatan sekalipun. Setelah diuji selama 1 jam, tetap tidak bocor. Ini salah satu perahu kertas yang sungguh unik. Oke, gimana caranya? Mari kita lihat proses pembuatannya. Saya menggunakan kertas HVS ukuran F4 dengan dibantu dengan lakban bening untuk mencegah kebocoran pada kertas. Baik, kertas HVS yang kita gunakan ya adalah kertas HVS F4, A4 juga boleh, nah, buku biasa juga boleh, jadi terserah. Pertama saya akan membentuk F4 ini karena terlalu panjang menjadi bentuk persegi ya. Ini aslinya kan bentuknya persegi panjang. Nah, saya bentuk persegi dengan cara melipat seperti pada video ini. Oke, saya menggunakan tekuan saja untuk merobeknya sehingga rapi. Jadi ditekuk saja bolak-balik beberapa kali. Nah, ini sudah mendapatkan bentuk perseginya. Nah, setelah itu dibagi menjadi 2, dilipat menjadi 2. Ujung-ujungnya diusahakan sama, karena kalau tidak sama nanti ada yang menceng. Oke, saya tekan-tekan dulu untuk memberikan garis yang tegas atau bekas tekuan yang tegas. Oke, selanjutnya dilipat lagi ke arah tengah, jadi dibagi 2 ke arah tengah. Nah, setelah itu tinggal di sisi kertas yang satunya kita lipat ke tengah. Jadi intinya kertas ini harus berbentuk persegi ya, bukan persegi panjang. Oke, selanjutnya kita balik. Lalu kertas kita lipat ke bekas lipatan yang berada di atas. Lalu kita tekan-tekan sehingga membentuk lipatan yang rapi. Selanjutnya pada sisi yang satunya kita lipat ke lipatan yang paling atas. Nah, ini berfungsi untuk membuat tekuan nanti saat akan membentuk bodi atau badan kapal. Oke, kita tekan-tekan lagi. Nah, ini sudah jadi bentuk tekuan-tekuannya, sehingga tinggal ditekuk keluar salah satu sisinya dan ditekuk lagi keluar. Nah, seperti ini, sehingga ada sedikit tekuan di bagian dalam. Nah, seperti ini. Jadi semua bekas lipatan itu akan sangat berguna ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tekuk bagian yang double kertasnya kecil seperti ini. Oke, selanjutnya bagian sisi yang satunya kita tekuk lagi. Kita tekan-tekan. Nah, kita tekuk lagi yang bagian kecil membentuk lipatan yang lebih runcing. Ini berguna juga ya teman-teman untuk yang sebelah satunya. Nah, ini juga kita tekuk lagi sehingga menjadi lebih runcing. Oke, setelah itu sisi yang bagian bawah kita lipat seperti tadi, tetapi tidak perlu dilipat double atau tidak perlu kita lipat sehingga membentuk semakin runcing. Jadi cukup seperti ini saja. Lalu kita lipat ke tengah, kita tekan-tekan lipatannya, dirapikan yang tidak rapi. Nah, kalau sudah dirasa sudah rapi, kita lipat lagi sehingga membentuk sejajar. Nah, lipatannya sejajar pada kertas yang bagian bawah. Oke, selanjutnya kita perlakukan hal yang sama pada sisi kertas yang satunya. Oke, jadi kalau kertas yang belakangnya itu dilipat double lipatannya, berarti yang sebelah ini juga dilipat double, sama. Oke, memang sih kalau sekarang tidak terlihat ya bentuk kapalnya, jadi bentar lagi akan terlihat.
kita double dulu lipatannya, kita tekan, lalu tinggal sisi yang satunya. Ini adalah step terakhir dalam membuat perahu. Oke, setelah itu dilipat lagi seperti tadi ya. Untuk sisi yang ini kan cukup sekali, nah yang di bawah juga sekali. Oke, kita lipat lagi seperti yang tadi ke arah tengah. Oke, ditekan lipatannya, lalu kita lipat lagi. Oke, maka sekarang perahu atau kapal kertas kita sudah hampir selesai, tinggal dibuka saja maka sudah jadi perahunya. Oke, seperti cara bukanya, kita ambil dari tengah, kita lebarkan, maka akan membentuk seperti perahu. Tinggal di bagian ekor atau bagian belakang perahu kita bentuk kotak dengan cara melipat bagian kanan dan kiri dan belakang sehingga terbentuk lipatan kotak. Oke, jika sudah rapi, selanjutnya menggunakan lakban dan gunting untuk menutupi atau melapisi bagian bawah perahu. Oke, saya menggunakan lakban bening dan gunting ya untuk memotong dan memasang lakban di bagian bawah sehingga air tidak merembes atau perahu menjadi anti air. Oke, dipasang seperti ini. Jadi disisakan sehingga lakbannya itu berada di bagian atas. Nah, jadi bagian atas samping juga terkena lakban sehingga air dari samping tidak masuk ke perahunya. Ini cocok nih kalau dibuat main sama anak-anak atau pas lagi main di sungai, main di kolam, main di danau. Nah, kalau main sama anak-anak akan jadi seru, apalagi kalau di sungai yang mengalir bisa dijadikan sebagai alat untuk berlomba, lomba kecepatan. Oke, tinggal sedikit lagi dipasangnya lakbannya. Oke, setelah itu kita beri tekanan ya, sehingga lakban yang sambungan ini bisa tertempel dengan rapat sehingga tidak menjadi jalan untuk air masuk ke kertas. Oke, dirapatkan dulu, dirapatkan. Oke, sekian.